Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya. Jadi sore ini saya buka semua apa yang soal goib yang kalian mau tahu, bisa konsultasi sama saya. Ntar saya kasih tahu gimana gimananya. Di situ aja. Assalamualaikum. Halo. Oh ya, buat teman-teman yang punya nomor WA saya dan berteman sama saya, ataupun yang punya masalah dengan saya bilangin ya, jangan sok tahu soal saya. Di situ aja. Apalagi kalian, orang tua saya sama istri saya belum tentu tahu saya kayak apa, saya maunya gimana, itu belum tahu. Paling cuman garis besarnya aja yang dia tahu. Kayak saya keras kepala di situ, kemauan yang kuat. Halo. Dan saya orangnya emang naik semua ya, Pak. pendendam Di pabrik, dan juga watak keras. Di situ aja. Harga pabrik Sophia sekarang 154. Jadi boleh itu teman-teman sebagai prinsip saya di situ. Jadi kita kalau berteman aja biasa aja lah di situ. Apa yang kalian mau dan apa yang kalian ingin tahu soal goib, ya udah tinggal ngomong aja lah. Nggak usah ke masalah pribadiku, di situ aja. Lebih murah itu, Pak. Soalnya baru sekarang ini ada orang baru kenal dan dia sok-sok tahu soal saya, karena ada orang yang ngasih tahu dia, katanya kalau saya orangnya seperti ini, ya aku goblok-goblokin lah dia, aku bodoh-bodohin. Soalnya kalau saya itu posisinya ya kayak gini, apa adanya aja lah. Yang belum ngopi silakan ngopi dulu, silakan buat kopi. Kalau yang belum buat, yang ada bisa dibuat kopi aja, bisa langsung diminum, monggo. Jadi kalian boleh bertanya lah, boleh komentar aja di live saya. Jadi siapapun, baik itu orang awam kek maupun yang gak awam aja, itu boleh bertanya. Muhammad Rizky, makasih bang hadirnya, sama Kang Heru, terapis tradisional. Jadi boleh kalian bertanya soal apa dan gimana, dan apa yang aku buat di status atau di brand aku itu real atau amanah atau bukan, atau istilahnya mau tipu-tipu belakang atau gimana, boleh kalian nanya aja sendiri langsung sama saya, gak usah pakai ke orang kedua atau ketiga. Jadi biar nggak salah kaprah kalian di situ aja. Karena aku nggak mau kalau banyak omong dan bikin yang tidak ada dibikin ada, di situ aja. Aku paling enak kayak gitu. Jadi kalau kalian mau tanya, saya Lanang. Makasih bang hadirnya bang. Jadi kita bisa silaturahim lewat live saya, bisa kalian. Soalnya aku sekarang fokus sama YouTube, sekarang mau bikin YouTube, tak coba-coba aja bikin YouTube dulu di situ. Siapa tahu aku dengan YouTube aku buat, konten-konten aku buat, tapi dengan spiritual, soal spiritual, soal masalah Kang Ujang, Bustomi, atau
Gus Samsudin atau Kang Idris atau siapapun itu yang youtuber yang nyinyir sama dia, memang aku dukung dia sih, walau semuanya itu sebagian ada settingan, tapi kebanyakan yang real sih sama dia. Di situ aja. Jadi kalau yang buat yang nyinyir atau gimana, ya udah, kalau dia emang punya FB, ngomong aja di sini, tanya aja di sini. Soal santet boleh nanya, soal pengasihan boleh nanya, soal benda-benda goib boleh nanya. Di situ aja, yang mana yang terbaik dan mana yang nggak baik, dan mana agar bisa kita punya khodam yang kita mau dan kita pengenkan, apakah itu bisa tanpa mursyid atau tanpa guru. Intinya di situ satu, kalau Anda itu dekat sama amal ibadah kalian, apa yang kalian istilahnya difikirkan dengan logika itu mustahil, sama yang pencipta itu nggak ada kata yang mustahil di situ aja. Tapi lebih baik ada mursyid di situ. Soalnya sebelum saya seperti ini, seperti sekarang ini, dulu saya emang jaga waktu sih, bukan saya soalim atau apa, enggak, itu pribadi kalian aja lah. Tapi dari pribadi saya sebenarnya aku mut-mutan orangnya, jadi kalau enggak dari hati saya enggak ngerjain. Di situ aja. Soalnya apa, walaupun saya bisa bantu orang ataupun menyeper orang itu, istilahnya zolim sama orang, ya karena kemauan saya itu kuat dan keras di situ. Jadi kalau masalah mahar ataupun masalah memaharkan suatu minyak ataupun benda punya saya, dan kalau masalah pengobatan, kalau nggak ada hasil, memang aku kembalikan apa yang dia transfer. Di situ aja, intinya di situ. Jadi setiap aku komentar sama orang yang butuh, istilahnya butuh pengobatan yang saya usulkan dari saya itu, emang itu semuanya berupa mahar. Karena mahar itu dia merasa tidak meremehkan orang yang membantu dia, sebatas ucapan terima kasih aja di situ. Soalnya kalau orang butuh sama orang itu, kalau lagi nggak ada masalah, dia nggak bakalan butuh sama orang. Beda sama orang yang cari teman atau sahabat. Di situ aja. Beda orang yang sekali butuh sama yang mau untuk menjadi sahabat. Di situ bukan mustahil sahabat dunia maya sama sahabat dunia nyata, itu nggak ada yang kata mustahil di situ. Semuanya real, tergantung dari kitanya sendiri aja. Mau kalian itu orang mana, kalau kalian itu posisinya mau bersahabat sama orang itu, apa yang kata tidak mustahil? Ya nggak ada kata-kata mustahil lah kalau kayak itu. Makasih Mbak Eli Fitriani. Sebenarnya saya sih buat live ini untuk bagi teman-teman saya di Facebook atau di inbox, ataupun yang udah kenal saya, boleh kita bertukar pikiran sama yang goib aja di situ aja. Karena saya itu sekarang kan cuman kerjanya di situ. Tapi kalau kerjaan yang lain
Aku masih belum ada rencana sih situ, karena keterbatasan biaya aja. Makasih Bang Farli, makasih atas hadirnya di sini. Di belakangnya ya. Jadi bagi yang teman-teman tahu di Facebook saya atau yang mau kerjasama sama saya masalah perburuan dukun santet, boleh kalian bisa ngubungin saya di Facebook saya di situ. Ya kalau kalian mau ngajak saya untuk memburu dukun-dukun itu, kita buat yang real aja, gak usah ada setting-settingan di situ. Aku paling gak suka kalau dibuat settingan, jadi aku mau yang nyata aja di situ. Dan lagian aku sudah minta izin sama istriku sih kalau masalah itu. Jadi kalau ada apa istilahnya santri Kang Ujang Bustomi, salam silaturahim aja sama Kang Ujang Bustomi. Jangan menyerah untuk memburu dukun santet, atau jangan sampai istilahnya tergoda sama omongannya orang. Ya kalau manusia itu emang kayak gitu, kalau nggak diomongin ya bukan manusia tapi kambing. Manusia itu selalu banyak omong, selalu banyak yang nyinyir kalau dia udah di atas, kalau dia udah sukses. Tapi kalau kita itu nggak sukses, nggak bakalan nyinyir dia. Jadi kalau bagi orang-orang yang nggak suka sama YouTube-nya yang pemburu santet, atau pengen coba uji nyali, karena apa, dunia goib itu tanpa batas, di situ aja. Assalamualaikum, salam kenal, salam santun. Iya, sama-sama Bang Lanang. Kurang sedikit aja. Kurang sedikit nih. Waalaikumsalam. Semoga saya buat live supaya banyak temen atau saudara aja, silaturahim aja. Soalnya aku jarang online sih, cuman lihat-lihat doang aja lah. Oh ya, bagi orang yang yang nanya soal kenapa sih dukun yang buat pesugihan itu miskin, nah aku jawab sekarang ya, karena itu ada perjanjian goib sama ratu jinnya. Di situ dia ada yang minta kemampuan atau suatu ilmu, tapi dia harus cari orang untuk pesugihannya. Ada orang yang juga minta istilahnya ilmu yang orang-orang itu emang nggak punya, istilahnya kekebalan atau istilahnya keselamatan atau apa di situ. Ya jangan kaget kalau seorang dukun, istilahnya seorang praktisi yang di pesugihan itu miskin. Ya jangan kaget, ada yang kaya dan juga ada yang miskin, bos. Di situ tergantung kita perjanjiannya. Tapi kalau saya dulu sih
Sebenarnya saya dulu sih awal-awal emang kalau kita cari kekayaan kita bisa ke pantai selatan di situ. Dia juga menawarkan atau ke Nyiblorong di situ. Dia juga menawarkan harta yang melimpah, 7 turunan nggak habis-habis. Tapi resikonya kita kalau nanti udah nyampe di alam kubur bos di situ. Jadi kita harus memikirkan sesuatu yang kekal. Kita harus di situ. Jadi kita harus memikirkan di situ karena hidup di dunia ini kita cuman sementara. Kita cuman tunggu waktu siang dan malam. Ya kalau kita dikasih umur panjang ya alhamdulillah. Ya kalau kita cuman dikasih umur nggak seberapa ya disyukur aja lah di situ aja. Jadi itu semua tergantung pada diri sendiri aja di situ. Mau yang mana tinggal pilih aja, resiko tanggung sendiri. Ya kalau saya yang nyarankan itu cuman dekatkan aja diri sama yang Maha Pencipta kita di situ aja. Karena hidup di dunia ini walaupun kita miskin, tapi jangan walaupun kita miskin harta, jangan miskin hati aja di situ. Kalau kita miskin harta tapi kita kaya hati, itu lebih enak daripada kita kaya harta tapi miskin hati. Di situ aja. Itu prinsip saya. Gak tahu kalau prinsip yang lain teman-teman itu gimana. Sebenarnya apa ya, gak semuanya itu uang bos. Kalau prinsip saya, kalau uang itu di belakang, tergantung orang kita yang mau kita tolong di situ. Karena orang itu bisa lihat kita sukses kalau kita udah banyak uang di situ. Tapi orang itu nggak mau lihat gimana susahnya kita awal-awal belajar ilmu, yang merananya, sakitnya, perihnya, luka hati yang kita derita, berusahanya, susahnya untuk bangun kita melaksanakan sholat, baik itu sholat yang 5 waktu maupun sholat sunnah. Cuman kita harus bisa istilahnya kita bisa keikhlasan aja. Pino istri binakit sedang. Makasih Bang Bino udah nonton live saya. Jadi semuanya kita tergantung keikhlasan kita dari segi apapun di situ. Jadi buat teman-teman yang pengen powernya lebih full atau lebih besar lagi, cobalah waktu kita menjalankan sholat atau amal ibadah, kita melakukannya dengan keikhlasan. Dan coba kita pada waktu kita melaksanakan sholat, jangan sampai kita lepas dari rasa atau hati kita di situ aja. Karena kalau hati kita kalah sama pikiran, apa yang kita kerjakan itu bakalan nggak selesai-selesai. Jadi kalau kita itu keikhlasan yang utama di hati kita, baik itu melaksanakan sholat, zikir ataupun sunnah, itu pasti ada hasilnya. Dan hasilnya pun itu akan Anda sendiri yang istilahnya yang mengalaminya di situ. Jadi kalian nggak usah kecil hati kalau masalah power kalian yang baru belajar ilmu kebatinan atau belajar suatu ilmu dari guru-guru kalian. Kalian harus punya tekad yang bulat, kemauan yang kuat, dan
mau menyisikan suatu keikhlasan di dalam kalian menjalankan suatu amalan atau suatu ilmu yang Anda inginkan. Di situ aja. Karena apa? Sebelum saya ngomong seperti ini, saya udah melaksanakan dulu dan hasilnya kayak sekarang. Itu aja. Jadi kalau nggak ada bukti nggak pernah ngomong, bos, di situ. Tapi buat kalian yang udah istilahnya pengasihan sama saya, itu bukan tergantung keyakinan sih, itu tergantung keikhlasan kalian di situ. Kenapa sampai sekarang belum ada hasil, walaupun ada hasil sedikit? Bukannya saya mengulur waktu di situ, tapi saya udah jelaskan di situ kalau saya nggak bermain di dunia gaib itu melalui makhluk yang negatif, tapi melalui amal ibadah kalian. Di situ aja. Kenapa kok ada mahar? Lah, kita itu harus ngerti suatu tempat itu ada penunggunya, ada kekuasaan. Darat, laut itu beda kekuasaan. Satu wilayah di darat itu ada beda kekuasaan, walaupun di laut. Di situ aja. Kenapa bang kok sampai mahal, sampai jutaan atau bahkan puluhan juta? Nah, di situ kita harus lihat dulu posisinya. Sedangkan ritual yang buat darat itu sekarang minyaknya aja itu kebanyakan naik, bang. Di situ harga minyak, harga sembako itu semuanya naik di situ. Sedangkan minyak itu bukan 1 kali atau 2 kali yang dikerjainnya. Makanya di situ apa istilahnya, aku emang mahal di situ maharnya. Kalau masalah santet menyantet, kalau saya nggak pakai media, aku tak tegaskan aja di sini ya, biar kalian tahu, biar kalian istilahnya kalau mau berurusan sama saya gitu boleh, gak apa-apa, di situ aja. Yang penting aku nggak pakai media. Kalian tahu sendiri, kalian pernah ngomong kan, bang, abang kejawen. Kenapa saya bilang bukan? Ya karena saya bukan kejawen, ilmu saya bukan kejawen, dan ilmu saya bukan keturunan juga, tapi hasil dari sholat. Itu yang utama. Yang kedua, aku hasil dari berguru. Yang ketiga itu baru pelaksanaan di situ. Jadi selama aku nggak ngerti soal masalah goib, aku cari-cari dulu di situ. Jadi apa yang aku rasain atau apa yang aku alamin, aku sharing sama teman-teman. Jadi banyak yang aku tahu di situ. Emangnya Bang Agus bisa penarikan? Saya bisa penarikan, tapi yang aku tarik itu ilmunya, intinya di situ. Aku paling suka di inti. Jadi kalau saya pengen energi yang full power atau istilahnya yang energi aku tinggal narik aja. Jadi energi itu yang aku kelola di situ. Kenapa bang kok nggak dari duit atau narik benda-benda yang lain? Nah itu aku lagi males. Aslinya aku lagi nggak pengen di situ. Soalnya di situ resikonya besar bos. Di situ resikonya penarikan benda goib itu resikonya besar. Iya sekarang nggak terasa, tapi kalau udah kita masuk di alam kubur itu nanti yang bikin kita sengsara. Kalau kenapa kok itu kan sama aja bang, sama energi, beda.
Kalau energi itu beda. Kenapa saya bilang beda? Karena itu istilahnya kalau manusia itu rohnya saja, bukan sama wadahnya, itu rohnya. Jadi apabila kita mati, kita cuma tanggung jawabnya sama roh di situ, bukan tanggung jawabnya dua-duanya, roh sama jasad, bukan itu. Jadi perbandingannya 50-50. Tapi kalau yang full itu jasad sama roh itu 100 bos di situ. Dan satu lagi, kenapa saya nggak mau ada julukan? Nah di situ ya itu terserah teman-teman aja. Yang penting aku enaknya kita berteman aja, kita sebagai teman, kita sebagai sahabat di situ. Jadi kalau ada yang tua dari saya, aku panggil kakak atau mbak. Tapi kalau ada yang lebih muda dari saya, aku panggil adik aja. Jadi kita istilahnya sharing aja di situ. Jadi kalau kita itu ngasih saran sama dia nggak diambil, kita nggak ada tanggungan dosa bos di situ. Tapi kalau kita udah ada julukan, lah di situ repot aku. Baik nggak baik di situ kita harus ambil, karena dia itu sekarang istilahnya Pak Ustadz, Pak Kiai, Pak Haji, Bu Guru di situ, atau istilahnya master, apalagi dukun, paranormal, spiritual di situ. Sebutan lah selain itu ada pertanggungjawaban nanti apabila kita udah nyampe ajal. Bang Hafiz blank, makasih bang hadirnya bang. Nah di situ, jadi biar kalian itu bisa berpikir panjang aja. Saran buat balikin tanah kuburan yang disebar. Wah itu gampang bang, kalau pengen cara mengembalikan, kalau abang itu bisa di goibnya, itu tinggal ambil aja bang di situ energinya. Makasih Mbak Imah. Jadi kalau abang nggak bisa ngambil energinya, abang bisa minta bantuan sama yang tahu di situ. Pertama, abang kalau nggak bisa di istilahnya mengambil goib, saya kasih saran aja, abang sediakan baskom yang ada airnya atau wadah yang ada airnya, abang bacain ayat kursi di situ. Jadi pembacaan ayat kursi itu abang fokuskan ke air, abang rasakan di situ. Bacaan itu harus kena air, harus masuk air, jangan sampai keluar lagi. Jadi dalam keadaan bersih bang di situ. Kalau emang di tokonya abang atau di tempat-tempat yang lain, istilahnya tempat rumah atau toko atau jualan atau apa, ya udah kalian itu bisa habis maghrib, kalian selesai sholat, sediakan dulu lah tempat wadah ember atau apa ya, paling sedikit lah baskom di situ, yang penting bersih aja. Nah kalian baca ayat kursi di situ. Semakin abang bacaan itu diresapin, terus abang itu yakinkan bacaan itu harus masuk di dalam air itu sampai warna emas di situ. Tapi sebelum baca ayat kursi, abang baca sholawat aja dulu. Nah terus abang tujuin untuk buat apa media itu di situ aja. Jadi abang itu bisa dikerjain sendiri dan hasilnya nanti abang sendiri di situ. Soalnya kalau saya tuh bang pengambilan kayak gitu apalagi di tempat orang, tempat saya itu paling enggak aku ambil energi. Nah di energi itu aku ambil yang negatif itu, lah habis itu aku niatin tuh
tapi aku kasih diskon dulu, aku tambahin energi itu sampai 100% lebih di situ. Baru aku kembalikan sama orang yang punya niat sama yang mengerjakan. Biasanya itu yang dikerjain bagi ilmu-ilmu spiritual kebatinan, Bang, di situ. Jadi ilmu kebatinan itu rasa. Itu juga bisa digunain untuk media orang kesurupan. Juga bisa digunain untuk media istilahnya anak panas, demam tinggi itu baru. Tapi kalau demam tinggi itu kita harus keadaan suci, kita sholat hajat di situ, baru kita istilahnya baca sholawat di situ. Habis itu kita niatin bacaan sholawat itu, baru kita baca ayat kursi. Dan ayat kursi itu abang rasain bacaan itu masuk ke air itu di situ. Itu bagi siapa aja di situ. Jadi walaupun kalian tanpa guru atau tanpa mursyid itu bisa. Tergantung keyakinan diri kalian. Nah ini lagi kalau buat kelancaran rezeki atau pengen istilahnya dikasihani sama orang. Kalau dulu aku mengamalkan surat Yusuf di situ. Itu surat Yusuf itu bisa. Makasih Bang Bajing hadirnya. Itu bisa buat pengasihan dan pembuka aura. Kalau hati surat Yusuf, hati surat Yusuf itu yang disebut, yang bacaannya itqala Yusuf li abi abati inni ra'aitu ahadin asyara akawan wasamsabal qamara ra'aituhum li sajidin. Itu bisa. Itu bisa dianu. Jadi istilahnya kalian amalkan aja setiap maghrib, habis maghrib, atau itu ada tiga tempat, yaitu habis maghrib, sama habis sholat tahajud, sama habis subuh. Kalau mengamalkan hati surat Yusuf itu paling sedikitnya 7 kali bacaan. Ya selebihnya terserah kalian maunya kayak gimana dan mau berapa, itu terserah kalian di situ. Jadi posisinya kalian harus mengamalkan itu dengan hati ikhlas saja di situ, biar hasilnya cepat ketahuan di situ. Jadi kalian bisa ngertilah masalah pengasihan itu. Kalau buka aura kayak gimana itu udah aku jelasin. Tapi ada yang lain yang nggak aku jelasin di situ, soalnya privasi di situ. Tapi dulunya intinya aku baca itu aja. Yang apa yang aku alamin, aku yang kasih tahu di situ. Tapi kalau yang lain bisa kalian ngubungin WA saya di situ. Tapi bagi kalian yang mau pemaharan istilahnya 500 ke bawah masalah pengasihan, ya jangan salahkan dukunnya atau paranormalnya atau spiritualnya kalau itu nggak ada hasilnya. Soalnya itu melalui puasa pertama, kedua itu ada ritual yang lain-lain lagi, yang ketiga minyaknya juga mahal bos di situ. Jadi minyak itu tergantung guru yang dia ngasih saran ke anak didiknya di situ.
kebanyakan orang itu nggak ngerti dan nggak paham, jadi repot yang mau ngasih tahu itu posisinya. Kenapa orang itu harus bayar mahal-mahal untuk pengasihan? Ya sebenarnya sih kalau nggak dijelasin sama yang punya pengasihan itu, orang awam nggak bakalan tahu, nggak bakalan ngerti, di situ aja. Ya sebenarnya lumrah sih kayak gitu. Bukannya aku bela-bela apa ya, sesama praktisi atau enggak. Tapi kan kalian lihat sendiri kan, sekarang harga bahan pokok aja melonjak tinggi. Jadi minyak untuk buat pengasihan atau buat sajen, pas buat lah untuk yang goib-goib, kenapa mahal-mahal? Ya karena itu di situ. Kenapa semuanya itu harus terpenuhi? Karena itu yang dibuat makan untuk makhluk goibnya. Jadi nggak salah orang itu ngomong seperti ini, emang nggak salah. Aku yang baca komentar-komentar di Facebook di situ. Tapi orang yang mau jelasin itu dia nggak konsekuen di situ. Dia seharusnya apa ya, menjelaskan dulu sama si pemahar. Kalau udah ngerti dan paham itu baru kalian itu tanyain lagi mau apa enggak. Ya kalau mau ya monggo, kalau nggak mau ya nggak usah dipaksa lah di situ. Jadi biar nggak kena imbasnya yang lainnya bos di situ. Yang para dukun dan para spiritual dan paranormal jangan ambil menang sendiri bos di situ. Kalian itu harus kasih tahu dulu kenapa kok mahal, kalian harus jelasin di situ. Kalau udah jelasin baik kegunaannya, baik khasiatnya suatu media itu, nah di situ baru kalian bisa mengumumkan mahar, dan kalian itu bisa nggak usah memaksa di situ. Kalau dia nggak mau ya udah, biar dia cari yang murah-murah aja. Tapi kalau dia mau ya monggo kan di situ. Kenapa di 2 grup saya berani kayak gitu? Ya karena saya nggak mau kebohongan bos di situ. Saya mau yang real dan amanah. Itu prinsip saya, pribadi saya. Kalau yang lain mau gimana terserah dia lah, aku nggak ada urusannya dia. Tapi kalau kalian yang istilahnya spiritual, dukun dan supranatural yang lain di grup yang aku sebagai moderator, kalian mau merusak di situ, maaf bos, di situ kalian harus bakalan berhadapan dengan saya di situ. Jadi setelah kalian apa yang aku wanti-wantikan itu masih, yang aku saranin itu kalian masih istilahnya melanggar, ya pribadi saya dan prinsip saya, kalian akan tahu sendiri apa yang aku perbuat di situ. Jadi saya nggak main-main di situ, apalagi orang saudara. Ya kalau nggak mau dengerin omongan saya ya itulah ya gitu, itu prinsip. Orang yang bikin jati diri itu kita harus mulai prinsip dulu, keyakinan, percaya diri, kemampuan, baru di situ kita mulai dari diri sendiri dulu, dari keluarga dulu, saudara dulu, sanak saudara dulu, teman-teman, baru ke orang lain. Soalnya kalau punya saya bos itu
Kalau nggak ada bukti untuk diri sendiri, sama saya nggak dipakai di situ. Jadi aku buktikan diri sendiri dulu, baru ke ke keluarga saya, baru ke saudara-saudara saya, baru ke keluarga besar saya, baru ke ponakan, saudara sepupu, baru ke orang lain di situ. Tapi kalau kita buat diri sendiri aja nggak ada hasil, ngapain kita perjualbelikan barang rongsokan di situ? Yang ada kita menanggung dosa 2 kali. Ya udah, segitu aja lah hari ini. Ya makasih buat hadirnya yang lagi komen sama yang lagi hadir. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.